Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di majelis taklim ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan tercatat sebagai amal yang diterima oleh Allah, sebagai amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram, materi yang akan kita bahas malam ini tentang an-nasihah, mutiara dalam nasihat. Mutiara dalam nasihat. Kenapa kita gandengkan dengan kalimat mutiara? Karena nasihat itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali, memiliki manzilah, kedudukan yang sangat agung di dalam agama dan di dalam kehidupan. Ya, memiliki kedudukan yang sangat agung baik di dalam agama maupun dalam kehidupan. Oleh karena itulah Allah mewanti-wanti, Allah mengingatkan agar nasihat ini selalu disampaikan.
dan agar orang-orang mukmin selalu melazimi an yulaziman nasihat, agar umat Islam itu senantiasa melazimi. Napa melazimi itu? Membiasakan di setiap momen, di setiap keadaan, di setiap kondisi untuk membudayakan yang namanya nasihat. Itu dibudayakan, dibiasakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 51 ayat 55. Surat 51 ayat 55. Ini berdasarkan ayat ini kita akan melihat mutiara-mutiara nasihat nanti, keistimewaan, keutamaan yang dihasilkan oleh nasihat. Kita simak ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Iya, ada terjemah. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Wa dzakir, kata Allah, terus memberikan peringatan, terus memberikan nasihat. Senantiasa kalian membudayakan apa? Nasihat. Kenapa? Disebutkan Allah alasannya. Ya, disebutkan oleh Allah alasannya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena nasihat itu memiliki manfaat, menghasilkan faidah. Tanfa'ul mu'minin, sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Apa? Manfaat-manfaat yang dihasilkan oleh nasihat. Mari kita simak bagaimana Al-Quran menjelaskan dan hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang dahsyatnya, indahnya, keistimewaannya nasihat. Yang pertama, nasihat itu merupakan pondasi dasar agama. Ya, min usuliddin, bagian dari pondasi dasar agama, bagian kewajiban tertinggi dalam agama. Hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim. Beliau mengatakan ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Ini kita timbul pertanyaan, kok bisa dikatakan agama itu nasihat? Bukankah agama terdiri daripada akidah, terdiri daripada ibadah, terdiri daripada muamalah, terdiri daripada tazkiyah, terdiri daripada al-amr, terdiri dari hukum-hukum. Kok bisa dikatakan bahwa agama itu nasihat? Nah sekarang kalau nggak ada nasihat, dari mana kita tahu tentang akidah? Dalam nek boten wonten nasihat, panjenengan kali kalau ngertos akidah itu saking budi. Saking budi? Saking budi tapi kalau boten wonten nasihat, panjenengan kali ngertos ibadah itu saking budi. Apa makna ibadah?
apa definisi ibadah, ada berapa macam ibadah, berapa syarat-syarat ibadah, bagaimana pilar-pilar ibadah, rukun-rukun ibadah, pembatal-pembatal ibadah. Semua itu mangke panjenengan kali kalau ngertosi saking pundi nasihat. Maka jadi nek mboten ora nasihat nggih mboten saged ngertos hakikat daripada agama. Ngerti agama mung salat, ngerti agama mung poso, ngerti agama mung zakat. Agama niku mas kehidupan kita ini semua dibangun wonten dene dasare agama. Lah ibadah itu maknanya luas. Ngoten. Makanya sebagian ada kaum muslimin semangat ibadahnya tinggi, luar biasa. Mungkin kita kalah. Hanya saja tidak dibarengi dengan ilmu yang seimbang. Akibatnya apa? Akibatnya ibadahnya mandul. Apa ibadahnya mandul? Memahami makna ibadah itu sebatas ritualisme. Sholat, itikaf, ngaji, dakwah. Sholat, itikaf, ngaji, dakwah. Sholat, itikaf, ngaji, dakwah. Hanya itu putaran agama. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Mau semangat buat ngantos-ngantos. Akibatnya apa? Akibatnya salah di dalam menafsirkan makna ibadah. Maka akhirnya dia tinggalkan kerja, ditinggal itikaf. Itikaf niku saya apa boleh? Saya. Penggawe nomah tanggung jawab di sini. Yang jalan. Tanggung jawab di sini. Istri, suami. Nah suami ini itikaf ini. Nak pulang-pulang dari masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari pahala. Di rumah itu ada pahala tidak? Di dalam rumah itu ada surga atau tidak? Ini salah akhirnya. Seakan-akan di rumah itu jauh daripada akhirat, kan keliru tadi ini. Saya ketemu paham ini. Ini mengartikan makna ibadah mandul, mengebiri makna ibadah. Akhirnya ibadah itu kelihatan sempit. Padahal ibadah itu luas. Begitu loh. Bahkan ada sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, jika Nabi mengatakan, jika aku punya waktu, ya, untuk membantu kebutuhan saudaraku sampai terpenuhi hajatnya, kalau aku punya waktu mendampingi saudaraku untuk mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan sampai selesai, itu lebih aku cintai, kata Rasulullah. Ahabbu ilayya min i'tikafi masjid hada syahron. Gak main-main. Kalau aku punya waktu membantu temanku, membantu saudaraku, urusi urusannya sampai selesai, itu lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada i'tikaf di masjidku ini. Masjid apa itu? Nabawi. 1 bulan bantu teman sampai selesai urusannya, lebih dicintai oleh Nabi daripada i'tikaf selama di masjid apa tadi? Bukan masjid Al-Hidayah, bukan masjid Al-Mu'minun, bukan masjid Manarul, Masjid Nabawi. Bayangkan, ini hendaknya dikonsumsikan ke teman-teman supaya ngerti. Ini kurang ilmu namanya. Padahal ibadah itu maknanya sangat luas sekali. Nah itu karena nasihat belum yang nyampe ke saya.
menyangkut itu yang pertama. Jadi keistimewaan nasihat pertama apa mau? Bagian dari pondasi dasar agama. Agama itu dibangun di atas nasihat. Agama dibangun di atas nasihat. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nasihat. Nasihat itu merupakan apa? Tugasnya para nabi dan para rasul. Nasihat itu tugasnya para nabi, para rasul. Jadi para nabi, para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyampaikan nasihat, untuk memberi nasihat kepada manusia. Itu tugasnya para nabi dan para rasul. Makanya kalau waktu bapak nasihati anak-anak, mengingatkan anak-anak, ketika bapak ibu mengingatkan keluarga, pada saat kita mengingatkan, itu kita sedang menjalankan tugasnya siapa? Dalam makanya sing seneng. Biasanya naik buka rek turu sing bagian buka. Ibunya apa bapaknya? Apa melean? Sing seneng karena pada saat kita menyampaikan nasihat itu kita menjalankan tugasnya para nabi, para rasul. Semua nabi dan rasul itu ditugaskan untuk itu. Maka ini sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya. Mari kita simak ayat-ayatnya. Kita langsung lihat di surat 16 ayat 36. Surat 16 ayat berapa tadi? 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taat. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Allah menjelaskan, sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat. Untuk apa? Untuk apa Rasul diutus? Untuk memberikan nasihat, untuk memberikan peringatan. Sekarang kita lihat rinciannya. Nabi Nuh. Apa perkataan Nabi Nuh? Bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 62. Nabi Nuh berkata, "Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Ini kalimat omongannya Nabi Nuh. Gimana kalimatnya? Silakan. Aku menyampaikan kepadamu amanat, Tuhanku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Rabbku. Perhatikan Pak, ilmu itu amanah. Makanya nggak boleh dipalingkan. Haram ya kudu diomongnya haram, larangan ya kudu diomongnya larangan. Ini sih berat dari para pendakwah itu temeriku. Bukan kok ketok keras-kerasan buatan itu amanah. Nah, kemudian Nabi Nuh berkata, apa kata beliau? Wa ansahu lakum, dan aku memberi nasihat kepadamu. Tuh, Nabi Nuh diutus untuk memberi
Itu tentang Nabi Nuh. Yang kedua kita lihat ucapan Nabi Hud, surat Al-A'raf ayat 68. Surat 7 ayat 68. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Iya. Aku menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Apa kata Nabi Hud? Aku menyampaikan amanat-amanat dari Rabbku. Sama ucapannya. Lalu wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Aku memberi nasihat kepadamu. Nasihat. Makanya tugas kita apa? Memberi nasihat. Gak usah maksa-maksa orang. Diajak ngaji, disamperi, kan? Bon. Kemudian kita lihat ucapan Nabi Soleh. Ucapan Nabi Soleh, Al-A'raf 79. Langsung terjemahan Ibu. Kemudian dia Soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat-amanat dari Tuhanku kepada kamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Nah, berarti karakteristik para nabi itu adalah memberi nasihat. Dan karakteristik para nabi adalah memberi nasihat. Itu keistimewaan nasihat yang kedua. Nasihat merupakan tugas para nabi dan para rasul. Makanya sing seneng kalau menyampaikan nasihat. Nasihati anak, nasihati istri, sampaikan, itu tugas. Itu tugas. Itu yang kedua. Yang ketiga, dahsyatnya nasihat atau keistimewaan nasihat. Nasihat yang ketiga keistimewaannya adalah ihyaul qulub. Ya, dengan nasihat itu bisa memberikan kehidupan bagi hati. Ya, bisa menjadikan apa? Kehidupan bagi hati. Karena nasihat yang di situ berisinya ilmu, berisikan ilmu, itu ibarat air yang datang dari langit, kata Rasulullah. Nasihat itu ibarat air hujan dari langit. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW menyebutkan, makalu ma ba'atani minal ilmi wal huda kana dali ghaisin asaba ardon. Perumpamaan aku diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan petunjuk ini. Itu seperti air hujan yang jatuh dari langit menimpa tanah. Gambaran yang disampaikan oleh Nabi bahwa ilmu dan nasihat yang beliau sampaikan itu ibarat air hujan. Hati manusia itu seperti tanah. Maka tanah yang tidak diberikan ilmu, tanah yang tidak diberikan nasihat, ya, tanah yang tidak disirim air, itu seperti hati yang tidak pernah mendapat nasihat. Hati yang tidak pernah dinasihati, hati yang nggak pernah disampaikan ilmu, seperti tanah yang nggak pernah kena air. Pripun nasibnya? Dalam keras begitu. Keras. Sehingga
Kalau tanah itu kering, kemudian keras, itu menimbulkan kematian. Akar, biji-bijian itu mati kalau nggak kena. Makanya jangan sampai kaum muslim itu gak ngaji belas, jangan sampai. Nggak usah sering-sering Pak, seminggu itu dulu mau. Betul. Awak sampai itu nih kayak imangan belas itu ya. Emas. Kuwi nasibe. Ngoten. Makanya yang itu yang buatan dikasih suplemen nasihat, ibadahnya lemas, walaupun awaknya seger, walaupun awaknya keker, walaupun awaknya lemu, ibadahnya miskin. Kekuatan ibadah itu kekuatan batin, bukan kekuatan fisik. Tolong dicamkan baik-baik. Kekuatan ibadah itu didukung oleh kekuatan jiwa, bukan kekuatan fisik itu mendukung penyempurna, tapi penentunya kekuatan batinnya. Nah, waktu kali sholat jamaah ini kan bukan kekuatan batin, bukan kekuatan masjid. Nanti lah, makanya ini kita sepanduk ngarap berkuat 50 km mampu Anda tempuh dengan sepeda pancal. Yang seges-gesan kan tebih-tebih, berapa puluh kilo ditempuh nih. 50 meter Anda tidak mampu ke masjid. Nah, ini sore tulis kawat ini, laki-laki ke Anda. Serem nih. Coba, jadi kan nggak izin kira-kira. Dalam nggak malu kira-kira. Sekian puluh kilo ditempuh dengan sepeda, mampu dengan penuh kebanggaan. Tapi 50 meter ke masjid gak mampu. Kekuatan apa ini? Kekuatan apa ini? Nah, makanya perlu adanya nasihat, motivasi. Oh, yang keberapa tadi? 3. Yang ketiga. Sekarang 4. Yang ketiga tadi apa? Nasihat itu bisa memberikan kehidupan bagi. Makanya anak-anak nasihati Pak, kasih nasihat. Nanti ada metode-metode yang perlu. Ini kita sedang bahas kajian ibu-ibu, pesan pada para guru. Jadi kalau hari Senin kedua itu bahas masalah itu. Bagaimana kita menjadi sosok seorang guru, seorang pendidik, sebagai orang tua itu, ya apa caranya mendekati anak. Ya, ini anak kula bisa dinasihati kok gak seneng, ya bisa jadi metode yang kita pakai itu salah. Bisa jadi cara yang kita pakai kurang tepat. Ya, yang keempat, keutamaan nasihat yang keempat, hibdul ummah minal halak. Hibdul ummah minal halak. Ya, menjaga umat dari kehancuran. Ya, jadi ketika nasihat itu ditegakkan, dakwah itu ditegakkan, peringatan itu ditegakkan, umat ini akan dijaga oleh Allah dari kebinasaan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 11 ayat 117. Ya, surat 11 ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Allah Tuhanmu itu tidak akan
membinasakan negeri-negeri. Allah tidak akan menghancurkan negeri-negeri itu secara zalim. Perhatikan, Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri secara zalim apabila penduduknya itu adalah orang-orang yang berbuat soleh. Nah, apa hubungannya dengan nasihat? Apa hubungannya dengan nasihat? Untuk membentuk masyarakat yang soleh itu dengan apa? Kalau apa? Nasihat. Manfaatnya luar biasa. Pembinaan, pendidikan, pendampingan itu luar biasa. Lalu sampai ke hewan itu bisa manfaatnya. Nilainya tinggi. Sampai nanti ningali apa mie di monyet, mie di bedas kan nonton selalu waktu nonton kan. Coba setiap ucapan pemiliknya ditaati sama dia. Kok ngerti tuh kau boy? Ini bedas tuh. Jadi sing duwe sarina nang pasar. Meniku yang ngerti Pak, cukup tas, ambek payungan, muter ngaten. Sedekek saya diganti Pak Kalinan sawah. Meniku yang ngerti. Payungnya didekek, tas didekek, ganti Joko acur, kalau Joko capil. Nah, ngono. Top yang ngerti ngoten niku. Wes Pak Kami pegel, saiki tentara upacara. Ngoten niku ngerti, Pak. Joko bedel karo Joko helm. Ya upacara. Saiki sepeda motoran kecelakaan semaput, ini ya ngerti. Semua boleh takut semaput. Nah, sing menajamkan apa? Waktunya sholat. Joko sajadah. Nah, di biar ngadep niatan, ora apa-apa wong bedes kok. Woi, sampeyan tingali. Rata-rata sing duwe profesi sing ngaten kan tiang bumi. Kan beda-beda. Gimana? Dalam rangka apa kesini bawa monyet seperti itu? Nasihat sih sampai tadi belajar bekas. Sih bener kok. Cari nafkah. Mereka datang ke sini ku dalam rangka apa? Kau memberi nasihat? Sampai ini kagenah. Dalam rangka apa? Mencari nafkah. Dari mana sama? Bedes. Bedes. Dalam sih kan, bojone karo lo anaknya sih bagian minta duit bedasnya sih tane. Ini nek bedasnya mati kira-kira. Gak mangen. Anaknya minta duit, bedasnya sih tane. Kenapa? Karena bedasnya sih dibina. Mesti logikanya kan membina manusia itu jauh lebih mudah daripada binatang. Tapi binatang bisa dibina ketika dibina dengan kesabaran, dengan ketelatenan. Itu kewan. Sekarang jangan gitu ya anak, gak tau dimulai, gak tau diajak. Kira-kira pinter di kira-kira ada. Jangan remehkan nasihat itu. Jangan sepelekan nasihat itu. Kemuliaan manusia itu akan diangkat dengan keilmuannya ketika nasihat ini dikonsumsi dengan baik. Tapi ketika nasihat ditinggalkan, diabaikan, lihatlah karakter orang-orang yang sudah menolak dengan nasihat. Apa yang terjadi, Pak? Mana nilai kemanusiaannya tumbuh di sana? Wis gak ngerti tanggung jawab, gak ngerti kewajiban, gak ngerti perintah, gak ngerti larangan. Sampai tinggal di sana. Tiang-tiang sudah lepas daripada nasihat. Gimana kemuliaannya? Terjerumus di dalam maksiat, terjerumus di dalam kedurhakaan, jatuh dalam kehinaan dan kerendahan. Di mana letak hidupnya dan kemuliaan sebagai manusia? Hilang. Itu yang makanya negeri itu tidak akan dibinasakan oleh Allah.
Negeri tidak akan dihancurkan oleh Allah kalau di dalam negeri itu terdapat orang-orang yang soleh, terdiri dari orang-orang. Nah, untuk membentuk kesolehan berarti nasihat ini harus dikembangkan. Dakwah harus dikembangkan, harus dihidupkan, harus dilestarikan. Tidak boleh dakwah padam, tidak boleh dakwah surut, apalagi mati. Panjenengan dengan saya bertanggung jawab nanti ketika terjadi kerusakan. Pun yang keberapa tadi? Sekarang yang kelima, keutamaan nasihat. Yang kelima, nasihat merupakan al-asbab usulul hidayah. Al-asbab min usulil hidayah. Nasihat itu merupakan bagian dari sebab-sebab sampainya hidayah, tercapainya hidayah. Nasihat. Makanya kita tidak boleh capek, tidak boleh bosan, tidak boleh kapok mengajak. Ya. Jangan sampai yang diajak belum tobat, yang ngajak sudah tobat. Nonton nih, ada beberapa jamaah itu bawa teman-temannya, tiba-tiba temannya sudah gak datang lagi beberapa kali. Kita tanya, nanti kau sampai kok kata kau terus taubat dulu betul. Terus diajak terus taubat, saya ngajak nih taubat dulu gimana? Capek kita itu gampang pegelan kita. Jangan. Pun saat ini sih gak rekula bersama arah-arah ngejak itu nopo saya rasa. Ngejak konco pisang pintu kepala pegel ditinggal bisa ngajak mana itu gara-gara itu. Hah? Kenapa? Ayo gara-gara apa nih? Keliru. Di dalam benak kita keliru. Ya. Ngajak itu Pak, soal diikuti atau tidak itu bukan wilayah kita. Betul. Dienut gak dienut itu bukan wilayah kita. Tugas dan kewajiban kita itu ngajak, sudah diajak. Nah, kita diberi pahala itu pada saat ngajak. Adapun nanti kita dienut itu bonus, di mana kita akan diberikan amal-amal yang dia amalkan. Itu bonus. Sakit dipaham? Jadi kalau kita ngajak nggak direken, rugi apa betul? Lah kok leren? Ayo, nek sampean termasuk gak rugi kok leren apa? Nah, antara jawaban dengan kenyataan percuma, tak jabalak belum percuma berarti lu yo kan konangan. Jangan terus diajak. Kasih sponsor Mbak mari ngaji jangan tak suruh loh, jangan kudu takliful guru, dilembutkan hatinya, kasih hadiah sarung, kasih hadiah topi, kopiah, sambani, dan panjenengan tutup telaten ngajak orang itu melalui proses dan tahap-tahap yang harus diperhatikan. Jadi ada dua kaidah penting untuk kita pahami dalam mengajak orang. Satu, kemampuan orang di dalam mencerna ilmu itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Satu, ini dieling-eling. Nek kula biasa memahami kaidah ini, insyaallah nggak gampang pegel ngajak orang ini. Insyaallah nggak gampang pegel. Kemampuan orang di dalam mencerna sebuah ilmu itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain.
Sehingga konsekuensinya adalah karena kemampuan orang daya nalarnya, daya tangkapnya sama, maka memahami satu tema dan materi juga tidak sama, dan itu membutuhkan ketelatenan panjenengan. Betul. Makanya modal yang paling besar bagi seorang pendidik itu sabar. Modal yang paling utama, modal yang paling besar, modal yang paling agung. Itu yang menjadikan panjenengan nanti bertahan menjadi orang yang tangguh di dalam mendidik. Sabar itu. Coba ketika jenengan ditanya apa yang menyebabkan Nabi Nuh bertahan 950 tahun, kalau sampai 10 tahun itu kesambatan 950 tahun itu bukan waktu yang gak main-main itu Pak. Kok bisa? Apa sebabnya? Karena sabar. Makanya Nabi diperintah oleh Allah, fasbir kama sabara ulul. Sabarlah engkau Muhammad, bersabar engkau Muhammad sebagaimana kesabaran ulul azmi. Disuruh mengikuti jejaknya ulul azmi. Makanya kaidah-kaidah dakwah itu kudu dipahami. Kaidah-kaidah nasihat itu dingerteni. Itu kali kula dari sambil buka turun coba kula dari sambil buka terwaten. Jangan cek sholat nurun lagi. Dibuka balik kok enggak ngemet no, terus gede jangan lagi sana. Jangan terus nasihat. Jangan ingat kisah Nabi Nuh mendawai anak ini. Ketika mendawai anak, ketika sudah mau tenggelam, Nabi Nuh ditanya sampai betul-betul nggak kelihatan. Itu kesabaran yang luar biasa. Ketika dipanggil nak kemari nak, nggak aku boleh sudah dukur ya. Nggak mungkin air itu sampai ke sana. Hari ini nggak ada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman, kata Nabi Nuh. Kemudian karena itu tenggelam, Nabi Nuh pun berhenti, nunggu muncul, begitu muncul dipanggil nak kemari nak kamu nak. Kemudian tenggelam lagi, berhenti lagi Nabi Nuh. Itu beratnya beban Nabi Nuh ketika menyaksikan anaknya tenggelam dengan kekafirannya. Nggak boleh berhenti kita mengajar. Ya, anak sangga pergi kaya apa tetap didekati, tetap didoakan, tetap diusahakan. Bagaimana dia akan lembut hatinya? Makanya perlu kita ngerti kaidah-kaidah di dalam nasihat. Makanya pun sampai putih bau. Kaidah pertama tadi apa? Kemampuan seseorang di dalam memahami sesuatu tidak sama, sehingga mencerna pun tidak sama. Mau jadi padan karo kula nggak sampai. Mau jadi padan karo kula nggak sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan iman, kekuatan keyakinan antara yang satu dengan yang lain juga tidak sama. Sehingga kalau ini sudah dipahami, kemampuan untuk menerima perintah, kemampuan untuk melaksanakan syariat juga tidak sama antara yang satu dengan yang lain berdasarkan perbedaan tingkatan imannya. Oh jadi padan-padan namanya. Wah aku udah dicap pisan langsung budal, itu lah sampai ya. Sampai dipahami ini ada butuh tahapan itu udah dimengerti betul Pak, harus dipahami betul. Yang betul-betul sampai kali kalau gampang pegel pulang ngaji. Waktu sih diulang nih kuis panggil paham, tapi betul berubah sampai lambe ini doble. Kuandang, pancet namanya terus hidayah rumah. Ya, Masya Allah. Makin jenengan terjun di lapangan dalam itu terasa banget lagi. Terasa banget. Kadang-kadang waktu ikuti ada semua anak takut. Jadi rasanya itu harus sakit. Masya Allah. Loh ini kok rasanya gede banget. Coba bayangkan. Sampai ini dibetino takon paling akhir takon ini paling akhir. Rasa ini. Itu kita saksikan.
saksikan di lapangan. Maka di situ tidak cukup kita mengandalkan ucapan kita, Pak. Ya, makanya jenengan kalau nasihati anak, nasihati siapa saja, coba kekuatan doa kita kepada orang itu kayak apa? Kita doakan baik seperti tetangga kita, ya Allah berikan hidayah kepada tetangga kanan kiriku. Pernah nggak kita angkat doa seperti itu? Macam arang-arang malah, nah, atau nggak pernah sama sekali. Doakan, doakan. Ya, boleh. Itu yang keberapa tadi? Yang kelima tadi apa? Yang kelima keistimewaan nasihat tadi apa? Sebab sampainya hidayah. Sebab artinya sampainya hidayah. Yang keenam, keistimewaan dan keutamaan nasihat. Yang keenam, nasihat merupakan bagian dari pilar-pilar al-usul min taqwimis syakhsiyah. Bagian dari pilar-pilar membentuk karakter pribadi. Itu nasihat. Nyata. Makanya Nabi SAW sering menasihati para sahabat. Seperti sahabat Ibnu Abbas lagi digonceng, diberi nasihat. Dan untuk apa ini? Takwinus syakhsiyah, untuk membentuk karakter. Itu dalam rangka takwinus syakhsiyah, takwinul ummah, untuk membentuk kepribadian, membentuk karakter umat. Itu nggak bisa tanpa ada nasihatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Asr yang di situ ada 4 pilar utama. Di dalam surat Al-Asr, bagaimana membentuk umat, bagaimana membentuk karakter, bagaimana membentuk kepribadian. 4 pilar dihadirkan oleh Allah melalui surat Al-Asr. Surat 100 berapa? 103 ya. Ya, surat Al-Asr surat 103 ayat 1 sampai ayat 3. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Silakan. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di dalam kitab salah satu usul atau usul salasah itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, 4 ini merupakan pilar-pilar utama yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslim. Yajib alaina an ya'lam arba'a khisal, kata beliau. Wajib atas kita semua, wajib atas kaum muslimin untuk memahami dan mengetahui 4 perkara ini. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, al-ilmu wal iman. Nomor 1 apa? Ilmu dan iman. Nomor kali amal soleh. Amal soleh. Yang ketiga, ad-da'wah, an-nasihah. Yang keempat, as-sabr. Jadi nasihat masuk dalam 4 pilar di dalam membentuk karakter. Ini kita pun isaknya ada dulu, nanti dilanjut. Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Baik, kita lanjutkan. Yang keberapa tadi? Yang keenam apa? Nah, jadi nasihat merupakan bagian dari pilar-pilar membentuk karakter. Ya, 4 pilar itu. Nomor 1 ilmu dan iman. Nomor 2 amal soleh. Nomor 3 nasihat, dakwah. Nomor sekarang sabar. Itu pilar-pilarnya. Ya, baik. Kemudian yang ke-7, di antara keistimewaan nasihat adalah nasihat merupakan sifatul mukminin. Sifatul mukminin. Sifat-sifat orang mukmin itu adalah orang-orang yang menegakkan nasihat, menegakkan dakwah, mengajak amar ma'ruf, nahi munkar, ngajak dalam kebaikan, melarang keburukan. Itu sifatnya orang mukmin. Bukan ngajak dalam keburukan, bukan menunjuk-nunjukkan keburukan, bukan. Tapi ngajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Surat At-Taubah ayat 71. Surat At-Taubah ayat 71. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana menyebutkan tentang bagian sifatul mukminin. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu sifatnya orang mukmin. Orang mukmin yang satu dengan yang lain itu menjadi penolong antara yang satu dengan yang lain. Lalu bagaimana sifat-sifatnya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Dan sifat-sifatnya itu terus terpuji, terkait dengan amal-amal saleh, terhubung dengan amal-amal yang dalam ketaatan. Sifatnya orang mukmin berbeda dengan orang munafik. Berbeda dengan orang munafik. Maka hati-hati. Ya, ini sebentar lagi banyak maksiat, oke? Dekat sebentar lagi saya lagi maksiat kok.
Cuma nanti ada yang dipertontonkan memang ya, dalam rangka mensyukuri kemerdekaan atau maksiat. Mensyukuri kemerdekaan itu dengan ketaatan. Mensyukuri itu, isi syukur itu apa? Meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah, itu mensyukuri nikmat. Ya, kados ingkang dipun jumbahaken kali Kanjeng Nabi. Bagaimana Nabi ketika mensyukuri nikmat pripun? Ayo. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis Aisyah, adalah Rasulullah SAW berdiri sampai bengkak itu telapak kakinya. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, waqad ghafarallahu lak ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, dosa-dosa Anda itu sudah diampuni oleh Allah, yang lalu dan yang akan datang. Kalau Anda melakukan ini atas nama ya Rasul, apa yang Anda lakukan ini? Yang betul ini kemauan utusan jenengan itu sabar disepura. Akhirnya Nabi menjawab, afala akuna abdan syakur. Tidak aku senang hai Aisyah, aku menjadi hamba yang bersyukur. Itu cara mensyukur nikmat yang dicontohkan oleh Nabi. Kamu dah arti. Betul loh. Mudah penyanyi wedok diundang bapak-bapak tua mengelilingi penyanyi. Dek ngomong duit sodako jariah. Cari ini. Aku sawer Cari ya. Allah. Gimana ini? Ayo diingatkan nanti kalau kita pasti Jakarta usul Pak, bagaimana kalau duit-duit itu sekarang kita coba dirubah, diberikan kepada fakir miskin. Tetangga kita itu kan banyak yang fakir, tetangga kita banyak yang miskin. Alangkah untuk memuliakan kemerdekaan itu, memerdekakan mereka dari kemiskinan. Isi maksiat, kita takut kepada murka Allah Ta'ala. Ini kalau nggak diingatkan, kita yang dimurkai Allah. Kalau nggak diingatkan, nah, coba jangan simak. Kalau maksiat itu didiamkan, apa yang terjadi? Dibuka surat Al-Maidah ayat 78, 79. Ketika maksiat tidak dicegah, tidak dinasehati, kita ingin selamat. Justru karena kita kasih itu, kita mencintai agar kita semua itu diselamatkan oleh, bukan membenci, kata sayang, justru karena sayang, agar kita tidak dimurkai oleh Allah, agar kemuliaan ini tidak dicabut oleh Allah Ta'ala. Sudah ketemu? Surat 5 ayat 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Sampai di ayat ini, orang-orang kafir Bani Israel niku dilaknat kalian Allah, dilaknat oleh Allah melalui lisannya siapa? Nabi Daud dengan Nabi Isa. Niku melalui lisannya Nabi Daud, melalui lisannya Nabi Isa, orang-orang kafir Bani Israel dilaknat oleh Allah. Kenapa? Bima asawakanu yaktadu, karena kedurhakaan mereka dan mereka melampaui batas. Pertanyaannya, kemaksiatan apa yang mereka lakukan? Kamu layakana hauna an munkarin fa'alu.
Ini loh sebabnya. Mereka dilaknat oleh Allah itu disebabkan mereka tidak saling mencegah, tidak saling melarang adanya maksiat yang mereka kerjakan. Mereka diem tuh. Ini pengaruhnya. Maka mereka diam, tidak mengingatkan orang yang sedang berbuat maksiat. Kalau usul betul dikatakan belas, betul pakai motor positif dan pilihan mau. Itu biasa ibah. Yang paling penting kalau lepas tangan, saya ikut-ikut mungkin. Kalau sabun menggunakan, ya sudah. Tapi dia bertanggung jawab di rumah. Ya Allah, tapi takut dulu, bisa itu. Kasusnya tadi. Jadi yang dikatakan luhina itu apa? Ab'adu minar rahmat. Sing dimaksud dilaknat niku orang itu dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Diedoh saking rahmati Allah Ta'ala. Lalu itu harus dicabut rahmat pribun kira-kira. Ada yang tersisa kebaikan. Betul mau termakai kemarin nari politik ekonomi. Karena rahmatnya sudah dicabut oleh salah satu sebabnya ini. Sebab dicabutnya rahmat itu ketika kemungkaran, kemaksiatan tidak dicegah. Maka diiring, diusulkan, ya diusulkan. Jadi berkurang, minimal berkurang. Kamu teman-teman, insyaallah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu diantara keistimewaan apa? Nasihat. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir bahwa nasihat merupakan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan dan sebaik-baik perkataan. Jadi saapi-api omongan, saapi-api ucapan, sebagus-bagus kalimat itu adalah orang yang mengajak manusia itu kepada Allah. Disebutkan dalam ini surat Fussilat surat 41 ya ayat 33. Ya, surat 41 ayat berapa? 33. Iya, monggo silakan. Wa man ahsanu. Iya, langsung dibaca ke sini. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Siapa orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia itu kepada Allah? Lalu disebutkan oleh Senasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, la khaira, tidak ada satupun kebaikan min qaulin, dari suatu ucapan. Artinya tidak ada ucapan yang paling bagus dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada kebaikan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah sampai di sini dulu. Tidak, masih banyak Pak sebenarnya, banyak sekali ya, tentang keistimewaan daripada nasihat. Banyak sekali keistimewaan. Namun waktu kita tidak mencukupi, ya. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita
ya menjadikan kita satu, menjaga amalan ini minimal di dalam rumah tangga kita. Contoh ya, peluang-peluang ini pun sia-siakan. Istri waktunya sholat kok belum beranjak sholat. Nah, itu kasih sih kan Pak RT. Itu kasih sih kan suami. Maka sampaikan, istri keluar kok belum pakai jilbab pendek, ayo pakai jilbab dulu. Walau umur wis balik kok urung, nah lain itu kan. Kalau udah balik, maka wanita wajib untuk pelan-pelan sampaikan. Nek jenengan ibu ngomongi dijak mawon ngaji, itu sudah bagian usaha supaya keluarga kita mendapat nasihat. Itu satu Pak, minimal kita menjaga akal. Yang kedua, jangan sampai merasa berat untuk mendapat nasihat dari siapapun. Jangan biarkan hati kita merasa berat untuk mendapat nasihat. Kata kuncinya terlalu orang yang tidak suka dengan nasihat. Saya ulangi, orang yang tidak suka dengan nasihat jangan mimpi jadi orang baik. Oh, jelas nih. Kenapa? Dengar nasihat saja enggak? Bagaimana mengamalkan kandungannya? Mustahil untuk bisa jadi orang baik. Maka ini kita harapkan tinggi membuatkan kita kaji, kita runikah supados kasus ilmu dan manfaat maslahat bagi keluarga kita maupun masyarakat kita. Dan semoga kehadiran kita ini menjadi catatan tambahan beratnya amal kebaikan, amal-amal soleh kita wonten masalipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebih mohon maaf, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.